Baik, selamat sore Ibu. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Ibu. Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kami meminta waktunya sedikit untuk wawancara terkait dengan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Iya, siap. Jadi langsung saja ya, Mas, saya tanya. Sebagai anggota Dewan DPRD Kabupaten Sika, bagaimana pandangan Ibu tentang kondisi korupsi di Indonesia saat ini di pusat maupun di daerah? Sebagai anggota DPRD, tentu sangat prihatin mendengar akhir-akhir ini berita tertangkap tangan, lagi maraknya tentang kasus korupsi. Jadi itu kita sangat khawatir karena dalam politik itu baik. Jadi politik itu bukan jahat, politik itu sangat-sangat baik. Tinggal bagaimana oknum yang ada di dalam lingkaran politik menggunakan politik itu dengan baik. Salah satunya itu korupsi. Kalau memang dari korupsi itu tidak hanya saat ini kita ambil uang langsung kita, tapi mulai dari perencanaan anggaran itu sudah mulai harus siap. Tidak boleh korupsi. Jadi harus mulai dari perencanaan anggaran itu mulai dari perencanaan sudah mulai lihat. Bisa sebagai contoh. Katakan kalau mau proyek pembangunan sekolah. Oh, semen ini harga standarnya di Perhub kan sudah dengan standar. Perhub ini hanya 52, tetapi dibuat 50 itu sudah berat. Jadi hal-hal dari perencanaan itu harus ditekan dulu supaya jangan sampai ketika sudah mulai dari susun apa namanya desain perencanaan untuk suatu bangunan itu sudah mulai dengan benar. Jadi itu kalau korupsi dari pandangan saya sebagai anggota DPRD tidak boleh. Karena bagaimana itu uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari hasil dari payah rakyat melalui pajak atau distribusi. Setelah itu bukan digunakan kembali untuk rakyat, tapi kalau distribusikan oleh orang tentu itu sangat disayangkan. Menurut Ibu, apa saja faktor utama yang menyebabkan terjadinya korupsi dalam sistem politik di Indonesia? Tentu pertama ya kita tahu dengan adanya sistem sistem pemilihan umum, demokrasi kita demokrasi langsung dipilih oleh rakyat, itu yang penyebab utama. Ini menurut saya. Karena kalau kita lihat akhir-akhir kalau dulu dipilih oleh anggota perwakilan dari DPRD, artinya korupsinya itu bisa dianggap tidak terlalu banyak dan seperti saat ini. Tetapi kenapa? Karena kos politik, biaya politik itu tinggi. Biaya politik itu menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi presiden segala macam itu tinggi sekali kos politiknya. Karena itu mana masyarakat ini kan sudah terbiasa. Ya ada yang paham, ada yang kita mau pilih dia, mau ada ini, ada ini. Jadi akhirnya gaji mereka berapa? Gaji mereka sudah aturan itu tidak seberapa banyak. Tunjangan mereka gitu. Tapi karena uang yang mereka sudah keluarkan itu terlampau banyak, sudah mulai hutang sana hutang sini, pasti korupsi itu penyebabnya. Tetapi juga kadang-kadang juga selain itu faktor demokrasi kita ini maksudnya akhir-akhir ini saya melihat. Nah, yang kedua juga pribadi, tergantung dari pribadi orang. Kalau memang dia punya iming-iming untuk menjadi kepala daerah atau menjadi DPR atau menjadi apa, benar-benar tulus berpihak kepada rakyat, pasti dia punya iman itu. Itu menurut saya. Baik Ibu, yang berikutnya, sejauh mana peran legislatif seperti DPR atau DPRD pusat dan daerah dalam mencegah dan mengawasi praktik korupsi di Indonesia? Nah, jadi artinya begini, ini peran kita bersama, peran seluruh masyarakat. Kalau untuk kabupaten, peran juga seluruh masyarakat kabupaten. Artinya begini, saya contohkan tadi mulai dari perencanaan. Kalau DPRD atau dari pemerintah, setiap OPD itu sekarang tempat harus ada mulai dari perencanaan. Perencanaan anggaran itu harus dilihat. Nah, dilihat kalau untuk pembelian atau kegiatan ini standar baku, orang bilang PEM, standar baku. Harga untuk barang itu sesuai dengan itu tidak. Jadi kita lihat dari perencanaan. Kita lihat dari perencanaan untuk bangunan ini mana dia. Oh misalnya katakan contoh beli kertas. Nah, misalnya kertas 1 rim A4 ini hanya dengan 65.000, tapi di dalam ditulis 100. Nah, jadi kita lihat dari kecil. Jadi itu harusnya pencegahan dini itu adalah mulai dari perencanaan. Jadi kita bisa meminimalisir. Setelah itu kita harus evaluasi terus. Jadi kalau kami sebagai anggota DPRD, ya kami punya fungsinya pengawasan. Jadi fungsi pengawasan
ketika pemerintah sudah melakukan eksekusi kegiatan-kegiatan, kita melihat di lapangan katakan bangun jalan ini ternyata ini campurannya harus 321. Paham contoh 321 ternyata kita dapat informasi dari masyarakat, dan ini peran kita bersama. Masyarakat sampai ke ibu atau bapak, ini kami lihat ini bangun mereka campur kemarin 6, 7 atau kesekian. Jadi apa yang pengawasan dari masyarakat ini sampaikan kepada kami sebagai fungsi pengawas, fungsi kontrol di DPRD, kita akan tindak lanjut, kita tes. Kalau memang tidak sesuai dengan itu, benar sesuai dengan apa yang dilaporkan masyarakat, kita minta untuk dia bertanggung jawab terhadap hal yang dia sudah pilih. Itu pencegahan. Baik Ibu, bagaimana peran DPRD di Kabupaten Sika sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dalam pengawasan penggunaan anggaran daerah atau APBD? Jadi itu tadi. Jadi kebetulan Mama di DPRD ini sudah 12 tahun. Saya ada di Bangga. Jadi di Bangga. Jadi di DPRD itu apa namanya? Ada dia punya tugas semua sama, tetapi ada dibagi misalnya dia di komisinya ada 3 komisi 1, komisi 2, komisi 3. Setelah itu dia di bagian alat kelengkapan lain ada di bagian legislatif, itu yang kumpulan mereka yang dipilih untuk buat produk, untuk buat aturan-aturan. Ada yang di bagian Bangga itu lain, di mana anggota DPRD yang masuk di Bangga bersama tim anggaran pemerintah kita duduk bersama lihat. Jadi mulai dari kuah PPAS, kebijakan anggaran, mulai dari itu kita lihat, sebentar pemerintah sudah mengajukan tahun 2026 ini uangnya katakan angkanya sekian. Dan dia jabarkan di PPAS, kita lihat, sudah mulai terbuka di PP masing-masing, sudah dengan OPD masing-masing. Bisa katakan di lingkungan hidup ini, dia dikasih anggaran 3 miliar, ini contoh, di anggaran 3 miliar ini apa yang dia kerjakan. Nah, setelah itu, semua masing-masing itu dibawalah ke DPRD, digodok di masing-masing komisi, sesuai dengan setiap komisi itu kan dia punya mitra kerjanya itu harus sesuai dengan apa masing-masing. Nah, katakan mitra kerja di komisi 2 tentang misalnya pembangunan. Dia hubungan dengan PU, PUPR, gimana mereka lihat, mereka punya anggaran apa-apa. Mereka lihat, setelah mereka bahas, mereka merekomendasikan ke Banggar. Nah, setiap komisi itu mereka merekomendasikan ke Banggar, dan saat di Banggar itulah kami, Mama ada di Banggar. Disitulah kami lihat, mana sudah. Jadi kita lihat. Jadi setiap komisi itu mereka lihat dari, ini mana ini saya punya belanja kertas ini kok masa 1 tahun itu ini sekian puluh ribu. Umpama contoh kecil. Ini apa saja yang kau buat? Nah, jadi kita mulai tanya, kalau kita biarkan saja, tentu itu yang kita lihat. Jadi mulai dari pencegahan itu, mulai dari komisi kita lihat, setelah di Bangga juga kita lihat. Nah, lagi-lagi kita punya peran itu. Kita kan hanya punya peran itu, tetapi ya lagi-lagi kan oknum. Kalaupun ya mereka menyalahgunakan itu ya, kita setelah jadi dulu baru kita lihat. Dari kita peran kami ketika kami sudah melihat bahwa ada laporan dari masyarakat, misalnya ini contoh sekarang kasus yang Puskesmas Ponggeo, tidak berhasil. Memang malu itu dana pusat BAK, tetapi anggaran yang diberikan itu sekian miliar, tapi penyerapan progresnya hanya baru 55%. Itu kan udah masa uangnya dikembalikan. Sekarang kita lihat. Nah, kita lihat baik-baik, kalau ini kami dorong supaya tim investigasi turun, periksa. Kalau memang ada temuan di lapangan itu, ada kerana korupsi, misalnya ada penyalahgunaan anggaran, kita langsung ke bagian hukum. Itulah peran kami. Selanjutnya Ibu, bagaimana proses penyusunan APBD antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Sika supaya terhindar dari KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme? Itu dari awal dari sana. Pertama kan anggaran itu kan gelondongan, jadi masuk dari KUA dulu. Dari KUA itu kebijakan umum anggaran. Jadi dari KUA itu mereka sudah pemerintah ajukan ini, kami sidang paripurna dulu ini tentang KUA, pemerintah uang kita ini sekian, gelondong. Setelah kita bahas uang ini sekian, mereka setelah selesai KUA dengan angkanya sudah ada, kita masuk ke PPAS.
pagu sementara anggaran. Jadi pada waktu di PPS kita lihat itu mulai mengerucut ke setiap OPD. Nah, setelah itu baru kita bahas, baru sudah mulai ke OPD masing-masing. Dari setiap OPD itu dia sudah masuk di DPA, di perencanaan masing-masing kantor DPA, perencanaan anggaran di masing-masing OPD. Nah, di setiap OPD ini, katakan ini PUPR punya ini 9 miliar, ini contoh. Ini lingkungan hidup sekian. Jadi masing-masing itu sudah pegang mereka punya ini, artinya sesuai dengan mereka punya kondisi, dengan sesuai dengan aturan. Jadi setelah itu mereka masing-masing itu mereka kirim. Itu kan masuk di pendekatan itu, perencanaan pendekatan itu kan ada 3. Nah, jadi pertama teknokrat itu berarti pendekatan melalui setiap OPD itu. Nah, itu mereka ini kami punya ini. Yang kedua melalui pendekatan partisipatif. Jadi teknokrat, button up top down itu Pak Bupati mereka punya perencanaan waktu dia janji politik mereka itu ada ruang di sini mereka menganggarkan misalnya rumah tidak layak huni satu kalau sekarang program ini sesuai dengan RPJMD mereka. Ini mereka sudah ajukan susun di jalan misalnya rumah tidak layak huni dia masuk di dinas mana di perumahan kawasan di perumahan. Jadi masing-masing itu misalnya untuk bantuan satu sarjana itu, satu kakak miskin, dia masuk di mana, di desa. Jadi masing-masing itu sudah dengan dia punya OPD itu masing-masing. Nah, ketika masing-masing itu sudah ada, mereka bawa ke DPRD. Baru kami lihat dari situ pendekatan itu sudah ada. Pendekatan yang ketiga itu adalah pendekatan partisipatif. Nah, pendekatan partisipatif itu adalah pendekatan dari masyarakat. Berarti melalui musrembang desa, musrembang kelurahan, mereka bawa ke tingkat-tingkat sampai di kabupaten, dikorek di kabupaten itu ternyata setiap kecamatan kita punya sesuai dan kita punya kemampuan keuangan daerah kita, fiskal kita. Ternyata kita punya uang ini, misalnya pihak setiap setiap kecamatan ini, pihaknya ini misalnya, ini sementara kan anggaran hanya 500 juta per kecamatan. Jadi nanti kecamatan yang atur dia mau bagi di desa mana, di kecamatan mana sesuai dengan pagu indikator kewilayahan mereka. Dari pagu indikator kewilayahan mereka ini disesuaikan. Setelah itu yang terakhir itu adalah pendekatan partisipatif, pendekatan politik. Nah, pendekatan politik itulah pendekatan yang datang dari anggota DPRD. Dan setiap anggota DPRD itu dia punya usulan. Dan sesuai dengan keuangan kemampuan keuangan. Kalau di rusuk kami satu miliar, tapi sekarang karena jadi itu bukan kita pegang uang. DPRD tidak pernah pegang uang. DPRD tidak pernah, misalnya ada aturannya ada, kalkulasi itu ada. Nanti dia bilang, ini kau pegang, ini uang ini 1 miliar tidak. Kita hanya melihat program-program dari masyarakat, dari sekolah-sekolah yang kami kunjungi pada waktu kami reses 1 tahun, misalnya reses 3 kali, bukan sudah ada kemampuan keuangan. Kalau ternyata kita reses di tempat ini, orang masyarakat ini sampaikan, ibu kami ini tidak punya rumah layak huni, ibu kami punya jalan ini rusak, itu yang kita simpan. Itu jadi ada 4 pendekatan itu yang harus terakomodir dalam satu kemasan, dan akhirnya masuklah ke buku suci yang namanya APBD. Karena setelah kita sudah sepakat di semua anggaran-anggaran itu, kami tim anggaran pemerintah dan banggar, kami bawa semua hasil-hasil yang kami sudah ini dengan misalnya dengan defisit atau dengan surplus, kita bawa ke provinsi di biro keuangan, kita konsultasikan ke sana, ternyata mereka mereka setuju, pulang kita ketok, itu kita jalankan di tahun pertama. Seperti mekanismenya seperti itu. Mekanismenya begitu. Jadi tidak serta-merta tiba-tiba, tidak lama. Prosesnya lama. Iya, prosesnya itu dari Tidak langsung itu nanti kita kena ini penjara nih. Tiba-tiba ini organ inkonsisten. Itu inkonsisten tidak sesuai. Ini masyarakat tidak minta kok, ini masyarakat usulkan itu. Ini di teknokrat ini tidak pernah ada ini usul. Jadi dia harus konek sampai bawa ke itu, ternyata ini. Jadi ketika kami turun reses di laporan kami itu kami lampirkan dengan usulan dari masyarakat itu di belakang supaya itu menjadi pertanggungjawaban. Jadi ketika wawancara, ini benar waktu tanggal itu Ibu Maestati ada reses di tempat ini dan masyarakat usulkan ini. Jadi tidak, jadi orang di luar sana tidak tahu rame-rame itu, ternyata uang kami tidak pernah pegang. Kami tidak pernah pegang uang. Itu mutlak untuk masyarakat.
Kami hanya ini usul, oh ternyata kemarin di sekolah ini sekolahnya sangat memprihatinkan. Jadi mereka ada minta kursi meja, ya sudah kita angkat. Tim pemerintah teknisnya itu pemerintah yang lihat benar tidak usulan ini. Mereka lihat oh benar sekolah ini begini. Tapi kalau tim pemerintah datang melihat bahwa mereka masih layak, sekolah masih layak. Oh mereka sampaikan ke kita, Ibu, sekolah ini menurut penglihatan kami survei masih layak. Tidak bisa. Itu mekanisme dan tidak bisa dipaksa. Selanjutnya, apa peran moral ibu kepada generasi muda di Sika agar terhindar dalam praktik Pesan moral. korupsi? Pesan moral terhadap orang-orang muda. Jadi baik terhadap orang-orang muda ini lebih untuk kalian adik-adik yang masih di bangku kuliah ini. Pertama sekali, suatu ketika kalian sudah terjun dunia kerja, pertama itu hindarkan itu kepentingan pribadi. Tapi kepentingan pribadi dan golongan. Kalau kita sudah jadi dunia kerja, memang kita pribadi itu penting. Tapi artinya yang kita makan cukup apa yang menjadi bagian kita. Bagian orang, jangan itu. Nah, oleh karena itu ya sebagai pendengar ini, adik-adik juga punya fungsi untuk mengawasi. Kontrol itu adik-adik juga punya fungsi kontrol. Tidak hanya kami DPRD tidak. Ketika di lapangan kalau misalnya ada yang kamu lihat tidak sesuai dengan itu, kamu bilang ungkapkan. Begitu kamu di sekolah. Jangan dimulai dari ruang lingkup terkecil dulu, misalnya di sekolah. Kalau di sekolah misalnya ini kok kami diminta uang ini tidak wajar menurut kami. Jadi kami berani. Kalau kalian diam berarti kalian juga mendukung untuk ada korupsi. Tapi ketika kalian temukan di ruang lingkup terkecil yang di sekitar kita juga ada hal dan ungkapkan. Contoh misalnya saya harus bayar ini tetapi kok uang ternyata saya hitung, ini contoh saja, misalnya kami dapat bantuan PIP kami sekian, kok ini setelah kami kalkulasi kok tidak sampai dengan uang yang ini. Dan tanya ke sumbernya, ini kami kok dapat PIP, kenapa uang kami ini kira-kira di kemana yang lainnya. Jadi berusaha supaya dia jelaskan. Kalau penjelasan itu masuk akal ya kita stop, tapi kalau penjelasan masuk akal kita tidak. Saya belum puas dengan apa yang Bapak jelaskan. Karena menurut perhitungan saya ini begini. Tapi ketika kita diam, ya kita berikan itu marak untuk orang terus berkorupsi di masyarakat. Jadi saya harap adik-adik anak-anak ini kamu baru semester 2 ya. Pertama sekali ingat untuk sekolah itu bukan untuk pertama itu bukan untuk cari kerja. Aslinya itu kemudian dulu yang paling utama untuk saya. Pertama itu paling tidak kamu bentengi kamu punya diri itu dengan kamu punya pengetahuan. Paling tidak jangan dibodohi oleh orang. Itu ini menurut saya. Nah, itu yang kedua, memang selain kalau kita sudah paham itu berarti kita untuk masa depan kita. Nah, masa depan kita ada di situ. Oleh karena itu, beruntunglah kalian sampai dengan orang tua, walaupun masing-masing kita punya kandung orang tua ini kan dengan kehidupan ekonomi juga lemah-lemut ini. Belajarlah baik-baik kalau mungkin dari kesempatan ini. Jangan sampai belajar sampai di tengah jalan kita pakai semangat, kita apa-apa minta maaf, kita sudah punya suami, itu juga laki-laki langsung hamilin anak orang pasti masa depan masih panjang. Itu yang saya hanya pesan kepada anak-anak datang. Saya kalau saya punya anak dulu, saya punya pesan pertama itu dasar saya jadi benar-benar susah. Saya sampai dengan ada kesempatan seperti ini. Saya memang memang saya lebih cenderung ke dunia politik. Saya di tes PNS, setelah SMA tamat kuliah, bapaknya jual ikan, saudara-saudara sekolah tidak ada, baca tulis juga ini tidak ada, anak pertama. Nah tidak bisa paksa, walaupun kita punya otak ini baik, akibat kalau keadaan tadi itu. Saya di rumah tapi saya tidak mau putus semangat di rumah, tapi kegiatan di kelurahan, di desa ada kegiatan ini ke masyarakat saya ikut karena saya tidak bisa ini ikut. Oh ini ada orang yang susah begini, saya coba cari proposal, oh ingat begini saya buat proposal. Jadi yang kecil-kecil yang kita buat. Saya orang yang bidang kecil-kecil, saya sudah sambil itu saya jadi tukang masak, saya belajar masak. Oh ternyata saya bisa masak orang pesta di mana ini orang hargai dengan ini. Jadi artinya prinsip saya kita mulai dari sekali. Nah, setelah saya jadi DPR, ada kesempatan. Kuliah malam, kuliah sampai di Muhammadiyah selesai, tahun berapa baru selesai itu. Jadi ketika ada kesempatan itu jangan sia-sia. Jadi ambil ruang untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kita punya kepentingan.
Karena jangan kita kasih susah beban untuk orang tua. Itu baik-baik itu. Mbak mama susah, kasih kuliah kamu itu ya gunakan baik-baik. Ya, setiap tetes keringat orang tua yang menghasilkan uang untuk kalian itu adalah perlu dan itu pengorbanan untuk kalian. Jadi belajar itu. Ya, jangan sampai tiba-tiba kamu putus ini. Kan kita masih muda ini. Kita tidak pernah tahu Tuhan punya rencana itu seperti apa. Mama sudah alami. Memang terpuruk. Tapi saya lalui. Akhirnya anak-anak juga berhasil. Siapa anak-anak pergi kuliah saya tidak pernah kasih apa. Saya bawa kamu kuliah jauh di sana. Bawa gelas, mau pasapnya kesayangan ini. Bawa ini. Pulang bawa mama kasih dengan utuh, pulang dengan utuh. Bukan pulang bawa kasih saya apa yang sudah retak. Artinya jangan sampai pulang bukan bawa ijazah tapi bawa sesuatu. Jadi artinya pola ini dan kita anak-anak itu harus. Apalagi tadi saya dengan kamu punya ini dari jauh ini kan kesian tuh artinya kalau sampai kamu kuliah jangan pikir boleh ini mahasiswa ini kuliah banyak kerja nganggur jangan pikir itu. Kita tidak pernah tahu kita punya nasib ini. Mungkin di antara kalian besok ikut macam mama. Atau saya juga ini ambil jurusan pendidikan. Dia mengambil saya ekonomi, saya ambil pendidikan. Itu sama kalian. Kalau apa-apa besok ada hal-hal yang misalnya terhambat di kampungnya kalian tulis besok ke depan. Setelah itu ada pemerintah misalnya ada yang belum dapat bantuan. Kita di pemerintah ini banyak ada bantuan. Karena kita punya orang tua kita. Ada di semester akhir semester ada usul tablet ini ada 5 saya suka masuk tahun. Jadi apa sebenarnya ada ruang tuh banyak. Sekarang kalau kamu sudah awal ini kan kita berharap kalian juga masuk di dalam bantuan yang satu keluarga satu sarjana gitu. Ya. Mudah-mudahan itu tetapi dia punya harus masuk di desil. Kalau kita desil 1 pasti kita dapat. Nah, kalau kita sudah desil 3 ke atas kita tidak dapat. Jadi bantuan itu miskin ekstrim betul-betul. Gitu. Kalau kita tidak dapat itu, kita upayakan di bantuan-bantuan di PIP atau ke bantuan-bantuan. Kalau di Unipa kan ada pihak ketiga, ada pihak ketiga BI, BNI. Kamu punya rektor, saya punya ini. Kami pernah dulu saya masih cekam, sudah. Saya pernah ikut lomba P4 dulu Pancasila. Jadi kemudian masih berakhir buat kami juga saya masih di perubahan tahu saya itu mama begini sih mama orang tidak pernah tahu saya DPR karena saya seperti ini. Nah, jangan lupa kita punya keadaan sebelumnya. Jangan karena kita sudah jadi ini kita wow orang saya sepertinya apa adanya. Ibu sederhana. Adanya jabatan itu kan sesaat. Baik, terima kasih Ibu sudah kami minta izin untuk wawancara dan semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kami, bermanfaat juga untuk semua orang. Jadi minta maaf ya Ibu karena sudah mengganggu waktunya Ibu walaupun Ibu sudah capek pulang kerja. Minta maaf sekali Ibu. Ini juga untuk kami nanti ambil nomor HP itu kalau memang ada perlu mau konsultasi. Datang ke rumah. Iya. Minta maaf Ibu jika ada kesalahan katanya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu.